Hari ini kita akan reporting Philodendron giganteum. Aku nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya tulisannya gini, giganteum. Kita di video ini kita sebutnya giganteum aja ya. Giganteum. Giganteum, 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 giganteum. Kita sebutnya itu aja. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya. Ya, jadi ini aku versi Mbombo. Aku pertama-tama keluarin tanahnya dulu. Aku nggak terbalikin kayak biasa karena ini gede banget kan. Terus aku takut dia malah patah-patah gitu, dan karena aku sendiri jadi agak susah. Jadi aku keluarin tanahnya benar-benar pelan-pelan semua sampai agak bawah, hati-hati juga, sampai dia gampang langsung bisa keangkat kayak gitu. Tuh lihat akarnya banyak banget. Nah, terus aku buang semua media tanamnya karena aku emang mau ganti full. Aku mau ganti yang baru sesuai racikan aku. Ini aku biasa aku cek mana akar-akar yang udah nggak oke, yang udah kelihatan agak mushy gitu-gitu, karena sekalian aku reporting kan, jadi might as well aku cek akarnya juga. Ini aku buang-buang ini udah mushy, jelek, banyak nggak. Nah, ini aku ganti media tanam baru kayak biasa. Aku selalu pakai campuran media tanam yang biasa yang dijual campuran, ada pupuk kandang segala macam. Terus aku pakai sekam karena aku kehabisan sekam bakar. Aku pakai sekam mentah biasa, sama aku pakai perlite. Campurannya kira-kira media tanamnya sekitar berapa ya? 40%. Sekam mentahnya 40%. Sisanya perlite. Ini aku tanam hati-hati, tapi aku agak naikin gitu sih, nggak kayak sebelumnya yang agak lebih dalam ke bawah. Ini aku agak naikin ke atas biar lebih dekat sama permukaan udara. Ya, kayak yang kalian lihat, karena dia sangat besar, aku nggak bisa reporting dia di kamar mandi karena aku takut malah nanti bakal patah lalala. Akhirnya aku reporting dia di luar. Jadi sebenarnya aku emang dari dulu udah pengen banget tanaman ini. Aku kalau ngeliatin ke sana terus karena barangnya ada di belakang sana, aku nggak bisa bawa ke sini karena dia gede banget. Terus udah aku taruhnya di belakang kursi. Jadi aku harus ngangkat-ngangkat kursi segala macam buat aku bawa ke sini. Jadi biar gampang, aku kasih tunjukin di sini aja ya. Ini aku geser dikit deh. Itu terang sekali. Nah, aku akan tunjukin di sini aja ya. Karena dia sangat besar, aku tuh emang udah senang banget kayak, dan dia unik banget kan, kayak daunnya tuh kayak segitiga terbalik gitu, tapi bergelombang. Jadi sebenarnya aku pengen Philodendron Cellum. Terus ada lagi Philodendron. Ntar kalau aku ingat aku taruh sini ya. Aku lupa namanya apa. Dan si Philodendron giganteum tuh kayak aku liatnya gabungan dari dua itu, kayak dia daunnya refold juga, kayak bergelombang gitu juga. Dan dia besar. Terus kayak cantik banget warnanya juga, kayak ada alur-alurnya. Mungkin karena dia bergelombang itu, jadi efek cahaya ya, jadi kayak ada yang gelap terang, kayak cantik banget gitu. Terus dia agak tebel, jadi keren banget deh pokoknya. Terus aku tuh emang udah lama taruh, jadi aku punya wishlist tanaman sendiri. Aku kayaknya nggak akan share deh, soalnya iya nggak usah deh, nggak penting juga kan kalau aku share wishlist tanamanku. Nah, tapi karena dia sangat besar, kayak, dan aku waktu itu juga sempat nyari, aku nggak ketemu banyak. Terus kayak aku lihat ada Philodendron marble. Oh iya, yang tadi aku mau bilang tuh Philodendron marble. Nah, aku tuh nggak tahu Philodendron marble sama giganteum ini sama apa enggak. Karena semua toko yang aku tanya
ini sama apa enggak sama marble tuh sama apa enggak sama Jagantium, itu mereka nggak jawab pertanyaanku. Terus kayak ada juga yang bilang beda gitu-gitu. Terus aku bingung juga sih. Terus yang paling kelihatan bedanya kayak marble tuh mereka daunnya naik ke atas gitu. Jadi kayak mereka keluar-luar gitu. Terus daunnya ngadep ke atas. Nah kalau ini tuh daunnya ngadep ke bawah gitu. Nah, suatu hari yang cerah yang aku tidak berencana untuk beli tanaman apapun, tiba-tiba salah satu online shop tanaman yang aku suka, yang aku follow, ngepost dong tanaman ini, Philodendron Giganteum versi yang gede banget. Bener-bener banget. Terus akhirnya aku tanya, sis itu Giganteum? Iya kak, ini gak Giganteum. Terus ada yang versi kecilannya nggak? Oh ada nih kak, pas banget tinggal satu. Aku tuh nggak bisa digituin gengs. Aku tuh nggak bisa dibilang iya nih kak tinggal satu. Kemarin pas tanam iya nih kak tinggal satu. Terus si Gloriosum, yang itu abis kak, kita cuma ada satu lagi nih yang ini, tinggal satu. Terus si Monstera Deliciosa, tapi kita tinggal satu kak, stoknya tinggal satu. Gak bisa. Makanya jadi begitu dia bilang tinggal satu, aku kayak bisa dijemput gak sis? Harus pakai gosen, motor atau boleh motor atau harus mobil? Gak bisa kak, harus mobil. Oh berarti gede banget. Terus aku makin gak bisa lepasin dia. Terus kayak ya udah deh, di suatu malam yang cerah yang tidak direncanakan sama sekali, tiba-tiba aku berangkat ikutin Google Maps ke tempat yang aku tidak tahu sama sekali. Dan kalian tahu ya Google Maps ya, mereka cari cara termudah, tercepat, tapi lewat kampung-kampung yang jalannya kecil banget. Dan malam-malam, literally malam-malam. Karena orangnya baru datang dari tokonya, itu malam-malam, jadi aku ambil langsung ke rumahnya malam-malam, hari itu juga. Ya, tapi overall aku sangat-sangat happy. Aku punya si Giganteum ini. Bilang gede banget sih. Rumahku gede apa enggak? Enggak. Dia barely muat di dalam rumahku. Tapi I will make the space works buat dia. Jadi dia adalah ratunya jungleku. Kingnya adalah Monstera Deliciosa, tapi dia masih kecil, jadi tunggu ya tuh ya. Si raja masih kecil, jadi untuk perawatannya, karena nggak tahu, mungkin karena size-nya yang terlalu gede, jadi nggak banyak orang yang tertarik buat piara di rumah, buat rawat di rumah. Aku tuh nggak ketemu banyak yang ngerawat dia. Di Instagram tuh kayak dikit banget, dan rata-rata yang ngepost itu justru dari kayak NSC Tropical waktu itu kalau nggak salah aku lihat. Emang dia tuh apa ya, kalau di kita tuh kayak kebun raya Bogor gitu. kayak ya gitu. Terus kayak kadang-kadang yang ngepost juga ada dari ya toko-toko tanaman yang jual, yang emang bener-bener, dan itu pun mereka pajang gitu loh, pajang di tembok yang permanen. Aku lupa namanya apa, ntar aku cari lagi ya, aku cantumin di sini. Dia pajang gitu aja, kayak bukan ditaruh di pot yang untuk orang jual gitu loh. Berarti kan nggak tahu ya, nggak banyak yang beli berarti gitu loh. Terus aku cari care tipsnya juga susah banget, makanya seperti biasa aku bikin video ini untuk mempermudah kalian yang pengen juga. Dia akan menjadi sangat besar, itu yang pertama harus kalian tahu. Harganya lumayan tinggi. Aku nggak pengen nyebut kalau aku nggak mau nyebut harga tanaman kalau dia, menurut aku, nggak tahu menurut kalian, menurut aku ini cukup tinggi, yang
pas video pasta Zanum kemarin aku udah kasih tahu kalian deh, intinya aku akan makan ayam bawang soto cakalang lalalala untuk sebulan ke depan dalam bentuk mie instan, karena beli si pasta Zanum dan si philodendron giganthium ini yang harganya sama. Itu aja. Nah, terus dia juga aeroids, jadi dia akan merambat sebenarnya. Kalau misalnya kalian taruh di sebelah pohon, dia akan merambat ke si pohonnya. Terus, jadi itu yang kalian harus perhatiin juga. Dia butuh cahaya matahari yang cukup banyak. Ada dari Instagram itu ada 2 orang yang aku tanya. Yang satu bilangnya harus di full sun, benar-benar yang ketemu matahari langsung. Tapi aku tahu itu salah. Karena dari yang aku tanya lagi, dan orang ini tuh cuman kayak jawab full sun. Aku padahal nanyanya udah, do you know, lah kayak panjang gitu, terus kayak dia cuma jawab full sun titik. Tapi terus aku tahu ternyata dia juga jualan, jadi mungkin kayak, ini orang apa sih nggak beli di gue tapi nanyanya ke gue kayak gitu. Jadi aku bisa mengerti sih. Nah, yang satu lagi dia plant enthusiast juga. Tinggalnya di mana ya, aku lupa, US atau mana gitu. Aku tanya ke dia, terus nah ini lebih responsif baik gitu. Dia kasih tahu ke aku di philodendron giganthium ini butuh cahaya matahari yang sangat banyak sebenarnya, tapi tetap nggak boleh langsung. Jadi nggak boleh bener-bener kayak matahari plek-plekan langsung tanpa filtered sama sekali. Jadi kalaupun kalian mau taruh di luar, kalau dia taruh di loteng katanya, di kayak dak lotengnya dia gitu lah. Terus tapi dia kasih filtered yang kalau kalian ke toko-toko tanaman tuh ada di atasnya yang warna hitam. Nah, kayak gitu-gitu dia pakein itu. Jadi ada mataharinya tuh banyak banget sebenarnya, tapi nggak ngebakar si tanamannya, karena kalau misalnya langsung dia si daun-daunnya akan kebakar gitu. Nah, untuk sirumnya sebenarnya ada yang bilang dia suka agak moist, jadi agak-agak lembab. Tapi aku pribadi karena dia aeroids dan yang kayak aku bilang tadi, aku nggak mau terlalu ribet beda-bedain tanamanku gimana banget. Jadi berhubung dia aeroids juga, aku biasanya tunggu dia agak kering. Jadi kalau di moisture meter tuh ada dry sama dry plus. Nah, aku tunggu sampai dry baru aku siram. Kayak kalau yang lain-lain mereka sampai dry plus nggak masalah. Terutama kayak si Monstera Deliciosa kayak gitu sampai dry plus nggak masalah. Nah, kalau yang ini aku sampai dry aja terus udah aku siram. Dan siramnya seperti biasa, yang aku selalu bilang, siram ke semuanya, jangan cuma 1 titik doang, dan sampai airnya netes-netes dikit gitu di bawah potnya. Terus tunggu sampai dia udah nggak netes-netes, baru kita taruh lagi di tempat yang biasa. Jadi jangan sampai dia kakinya tuh, si akarnya tuh basah banget terus ngegenang air gitu loh, jangan sampai kayak gitu. Overall sih katanya ini cukup mudah perawatannya. Aku baru punya dia sekitar sebulanan, sejauh ini juga nggak ada masalah. Cuman ya gitu, dia gede banget kan, kayak cantik banget, oh my god. Nah, terus dia juga butuh tanah yang banyak organic mattersnya. Jadi kayak sekarang tuh orang banyak yang bikin tanaman tuh numbuhinnya di semi hidroponik. Aku rasa dia nggak cocok di situ. Kalian butuh pakai tanah yang banyak bahan-bahan organiknya, kayak ada pupuk kandang, terus ada worm casting kayak gitu-gitunya. Dia butuh banget karena dia emang size gede banget kali ya, jadi butuh lumayan banyak nutrisi. Terus juga aku selalu semua tanamanku aku tanam di media tanam yang well draining, yang cepat nggak terlalu nyimpen air kelamaan, terus juga yang well aerated, jadi masih tetap bisa udara tuh keluar masuk, biar si akarnya tetap dapat udara dan nggak banyak becek sampai bikin dia jadi busuk gitu loh. Nah, mungkin karena dia juga butuh hidup di media tanam yang cukup banyak
organic mattersnya, jadi udah cukup banyak nutrisi dari media tanamnya dia sendiri. Dia nggak perlu dikasih fertilizer banyak-banyak, kayak cukup dalam setahun kita kasih kayak 3 kali, jadi kayak setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali baru kasih fertilizer aja, nggak masalah sih gitu. Karena kayaknya dia tumbuhnya juga nggak secepat itu deh, soalnya itu kan dari aku beli itu udah berapa, sebulanan ya, sebulanan apa nggak nyampe sebulan ya. Ini tuh si daunnya ada yang mau unfurling, sampai sekarang nggak unfurled, masih ngegulung. Jadi kayaknya emang dia agak lambat tumbuhnya, tapi aku nggak tahu. Video ini kan aku akan upload mungkin kayak 2 minggu atau 3 minggu lagi, atau minggu depan. Jadi nanti aku komen di bawah sini kalau misalnya ada perubahan, udah kebuka atau belum. Karena kalau misalnya sampai aku post video ini dan dia masih belum unfurling, berarti teoriku benar, dia tumbuhnya sangat lambat. Buat perbandingan, gelap, dia sebesar itu. Look. Ini daun yang paling mudanya. Oke, dia nyasar sendiri. Lihat dong, mukaku aja cuman selekukan atasnya dia. Sini lagi unfurling. Yang tadi aku bilang, ini jelek banget ya, abaikan aja ya, aku nggak punya lagi. Terus di sini ternyata beneran ada yang lagi mau tumbuh. Ingat tuh. Kita umpetin lagi ya. Ya, jadi itu video hari ini. Semoga berguna buat kalian. Semoga kalian suka. Kalau kalian tertarik sama si tanaman ini, ya mungkin beberapa hal yang tadi aku sampaikan perlu kalian catat. Ya, terutama dia butuh space yang lumayan besar ya, karena emang ukurannya dia yang besar, jadi itu yang paling kalian harus perhatiin. Dan dia akan tumbuh terus kan, jadi pasti akan semakin besar. Sampai ketemu minggu depan. See you!